Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Terdapat 3 masa, yakni masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan juga masa Reformasi. Nah, di masa Orde Lama ini terdapat 3 kali perubahan kurikulum. Yang pertama, kurikulum 1947, di mana siswa lebih mengedepankan pendidikan karakter dibandingkan kemampuan kognitifnya, dan juga mengembangkan rasa nasionalisme terhadap negara Indonesia. Struktur programnya menggunakan 2 bahasa, yakni bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia. Kemudian kurikulum ini direferensi lagi oleh pemerintah menjadi kurikulum 1952, yaitu pada tahun 1952, teman-teman. Nah, kurikulum ini lebih merinci pada mata pelajaran. Diberi nama Rencana Pembelajaran Tahun Terurai 1952 dan belum menggunakan istilah kurikulum. Kerangka kurikulum ini sama dengan kerangka kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1947. Nah, munculnya kurikulum ini disebabkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Kemudian pemerintah mereferensi lagi kurikulum yang baru menjadi kurikulum 1964. Pada tahun tersebut, kurikulum mengalami yang namanya penyempurnaan kembali, di mana konsepnya berupa pembelajaran aktif, produktif terhadap isu-isu yang dikembangkan. Nah, di dalam kurikulum ini pemerintah mewajibkan setiap siswanya dapat memecahkan masalahnya sendiri, atau disebut juga dengan problem solving. Kemudian pada masa Orde Baru terdapat 4 kali perubahan kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum 1968. Nah, kurikulum ini merupakan citra dari pemerintahan masa Orde Lama. Kurikulum ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air, kesehatan, jasmani dan rohani, meningkatkan keterampilan, kemudian keyakinan beragama pada setiap siswa. Namun kurikulum ini kemudian diubah lagi pada tahun 1975, di mana kurikulum 1975 lebih bersifat sentralistik, dibuat pemerintah untuk pusat dan sekolah-sekolah yang hanya saja menjalankannya. Kemudian kurikulum ini berprinsip dan memiliki tujuan agar pendidikan itu berjalan secara efisien dan efektif. Nah, kurikulum ini banyak mendapatkan kritik dari cara pelaksanaannya, karena guru dibuat sibuk dalam mencatat segala pencapaian siswa. Nah, kurikulum ini juga mengalami perubahan kemudian, teman-teman, pada tahun 1984. Nah, kurikulum 1984 ini disebut dengan penyempurnaan dari kurikulum 1975, di mana kurikulum ini lebih menggunakan pendekatan proses. Kurikulum 1975 yang disempurnakan itu disebut nama lain dari kurikulum 1984 ini. Nah, di dalam kurikulum ini subjek belajarnya adalah siswa-siswa yang ada di sekolah. Nah, model seperti ini pada kurikulum ini disebut dengan active learning, di mana siswa akan selalu aktif dalam pembelajaran seperti berdiskusi atau lain sebagainya. Kemudian kurikulum ini juga mengalami yang namanya perubahan lagi, teman-teman. Pada tahun 1994 disebut dengan separate subjek kurikulum. Nah, kurikulum ini merupakan daripada dari kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan. Nah,
Kurikulum ini dilaksanakan dengan sistem caturwulan, di mana pembelajaran dibagi menjadi 3 tahap. Hal ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk siswa dapat menerima materi atau pelajaran cukup banyak. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia pada masa reformasi, yaitu tahun 1999 sampai sekarang. Masa reformasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kurikulum tahun 2004 atau KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK adalah suatu konsep pendekatan kurikulum, yaitu strategi kurikulum yang menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi tertentu. Di dalam kurikulum ini, peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga harus menguasai keterampilan, sikap, minat, motivasi, dan nilai-nilai agar dapat melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Ciri dari kurikulum ini yaitu memperhatikan apa yang sah diperoleh siswa selama dilaksanakan KBM. Hasil akhir dari sebuah pembelajaran adalah anak harus mempunyai pemahaman tentang agama dan keterampilan. Metode pembelajarannya itu bermacam-macam. Sumber belajarnya itu tidak hanya mengandalkan guru, namun dari segala sesuatu yang mengandung pembelajaran edukasi. Penilaiannya itu berdasarkan proses yang dilalui siswa dan hasilnya. Yang kedua itu kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu salah satu rujukan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah kurikulum KTSP. Pencapai kompetensi adalah orientasi dari KTSP, maka dari itu KTSP sering disebut dengan KBK yang disempurnakan. Unsur standar kompetensi dan dari kompetensi dasar yang melekat pada KBK serta adanya prinsip yang sama dalam pengelolaan kurikulum, yakni yang disebut dengan kurikulum berbasis sekolah atau KBS. KTSP mempunyai karakteristik yang sama dengan KBK, yaitu guru bebas untuk melakukan perubahan, revisi, dan penambahan dari standar yang sudah dibuat pemerintah, mulai dari tujuan, visi, misi, struktur, dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, sampai dengan pengembangan silabus atau rencana pembelajaran. Selanjutnya adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini berkaitan dengan pengembangan kurikulum, yaitu kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter dengan harapan melahirkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter, meningkatkan proses dan hasil belajar yang diarahkan kepada pembentukan budi pekerti dan peserta didik yang berakhlak mulia sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan adalah tujuan pendidikan berkarakter pada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menekankan kepada pengembang kompetensi pengetahuan, keterampilan data, sikap anak didik secara holistik. Kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap ditentukan oleh rapot dan merupakan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan anak didik ataupun karakter. Adapun karakteristik kurikulum 2013 ini yakni mengembangkan secara seimbang antara kognitif, efektif, dan psikomotorik. Siswa menerapkan apa yang sudah didapat di sekolah dalam kehidupannya sehari-hari, mengembangkan afektif, kognitif, dan psikomotorik, serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah di masyarakat, memberi kesempatan yang banyak kepada siswa untuk mengembangkan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kemudian kompetensi ini dijabarkan menjadi kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang diturunkan dari kompetensi inti harus sesuai dengan sinkron. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran, dan jenjang pendidikan, organisasi horizontal dan vertikal. Bagian B, Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menimbang pertama bahwasannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian dan keadilan sosial. Yang kedua, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh undang-undang. Yang ketiga, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf A, B, C, dan D, perlu pembentukan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Kira akan membahas tentang standar nasional pendidikan yang terdiri dari 4, yaitu pertama, standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Ini digunakan sebagai acuan utama. Standar kompetensi lulusan terdiri dari kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam komponen standar kompetensi lulusan terdapat 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketiga dimensi ini membentuk satu kesatuan yang utuh dalam peserta didik. Yang kedua, ada standar isi pendidikan dasar dan menengah. Ini memuat tentang tingkat kompetensi dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan tingkat kompetensi dan kompetensi inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi pendidikan dasar dan menengah disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, untuk yang ketiga, ada standar proses pendidikan dasar dan menengah. Pada standar proses, prinsip pembelajaran sangat ditekankan, dan hal tersebut dituangkan dalam langkah proses pembelajaran, mulai dari perencanaan yang mencakup penyusunan, silabus dan RPP, pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran, serta pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dengan penilaian terhadap proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik atau authenticity yang menilai kesiapan peserta didik, proses dan hasil belajar secara utuh, dan pengawasan proses pembelajaran yang meliputi pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawas. Nah, yang terakhir ada standar penilaian pendidikan dasar dan menengah. Ini merupakan kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Di dalam Permendikbud tersebut disebutkan bahwa penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas 1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran dilakukan melalui ujian sekolah sebagai penentuan kelulusan dari satuan pendidikan. Dan yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah
Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013. Kurikulum KTSP yang pertama, materi disusun untuk memberi pengetahuan untuk siswa. Yang kedua, pendekatan pembelajaran adalah siswa diberitahu tentang materi yang harus dihafal. Yang ketiga, penilaian pada pengetahuan melalui ulangan dan ujian. Sedangkan pada kurikulum 2013, materi disusun seimbang mencakup kompetensi sifat, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, pendekatan pembelajaran berdasarkan pengamatan, pertanyaan, dan hasil melalui pemanfaatan berbagai sumber belajar. Yang ketiga, penilaian pada aspek kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan portofolio. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perubahan kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013. Pada kompetensi lulusan terjadinya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Berikutnya, pada kedudukan mata pelajaran, kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran yang dikembangkan melalui kompetensi. Pada proses pembelajaran, standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanyakan, mengelola, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, dan guru bukan satu-satunya sumber belajar. Berikutnya, pada penilaian hasil belajar, penilaian berbasis kompetensi, penggeseran penilaian melalui tes, memperkuat PAP atau penilaian acuan protokol, yaitu penilaian hasil belajar didasarkan pada skor, mendorong pemanfaatan portofolio dibuat oleh siswa, dan penilaian tidak hanya lewat KD, tetapi juga pada kompetensi inti dan SKL. Terima kasih.